Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita berjumpa kembali pada sesi yang lain. Bagaimana keadaan saudara? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, dan juga kehidupan yang bahagia. Pada pertemuan kali ini kita tidak membacakan cerita, tetapi kita akan membacakan sebuah kitab dari ulama Aceh Karang, yaitu kitab Doa Pesijua yang disusun oleh Tengku Husnan bin Muhammad Taib, yang disunatkan setelah anak kita lahir. Pada anak yang baru lahir bukan cuma azan. Kita akan membacakan pada halaman 10 tentang yang berjudul kelakuan setelah bayi ataupun anak lahir. Yang pertama yaitu sunat azan pada telinga sebelah kanan, walau dilakukan oleh perempuan ataupun kafir. Jadi di sini tidak mesti laki-laki yang azan, boleh juga wanita ataupun orang yang bukan Islam. Karena hadis Ibnu Sina, man wulida lahu mauludun fa'azin lahu fi uzunil yumna wa qama fil yusra lam tadurrahu ummus sibyan, yang artinya barang siapa dilahirkan seorang anak, maka azanlah untuknya di telinga sebelah kanan dan iqamahlah di telinga sebelah kiri. Niscaya tidak mudarat, tidak memberi mudarat ibunya daripada jin. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan azan pada telinga Sayyidina Husain ketika dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha, dan untuk memberitahu dengan kalimat tauhid sebagai awal diketuk pendengarannya ketika datang ke dunia ini, sebagaimana diingatkan ketika keluar di dunia ini. Dan pula azan itu untuk menolak syaitan darinya, karena syaitan akan lari ketika mendengar azan. Yang kedua, membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena hadis dalam Musnad Abi Razin bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Ikhlas pada telinga anak yang baru lahir di telinga sebelah kanan. Sunat membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad pada telinga sebelah kanan. Yang ketiga, membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr hingga akhir pada telinga sebelah kanan juga. Menurut riwayat, barang siapa yang mengerjakan hal yang demikian, maka tidak memberi kuasa oleh Allah kepadanya untuk berzina seumur hidupnya. Barang siapa yang mengerjakan demikian, maka tidak memberi kuasa oleh Allah kepadanya anak berzina seumur hidupnya. Dan juga kita sunat membacakan surat Al-Qadar pada telinga anak yang baru lahir supaya ia terhindar dari zina seumur hidup. Yang keempat, membaca ayat inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, walau anak lelaki, tetap pada telinga sebelah kanan. Dan yang terakhir, baru kita iqamah pada telinga sebelah kiri. Itulah 5 perkara yang disunatkan kita bacakan pada telinga anak yang baru lahir, baik lelaki ataupun perempuan, dan bisa juga dilakukan oleh perempuan. Hanya sekianlah yang kami sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri kami sendiri dan juga bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bihi